Kita langsung ke Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Tadi Prof Yusril sudah mengatakan kalau tidak merasa dan bukan dirinya, kenapa harus dihapus? Dan yang menghapus kok nggak total semuanya, satu dinding ini yang dihapus yang bagian mirip Presiden Joko Widodo, yang lain dibiarkan. Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam catatan demokrasi. Merdeka. Merdeka, Bang. Terima kasih. Sampai pemerintahan ini berakhir atau kalaulah sampai 2 tahun atau 3 tahun, kalian mau melakukan apa saja kepada seorang Joko Widodo, beliau fine-fine saja. Tidak ada masalah. Kan sudah berkali-kali juga beliau sampaikan ya. Dan ini saya kira Kang Mas ya pasti tahu bagaimana karakter orang Solo, bagaimana orang Jawa. Oke. Lamun siro sekti ojo mateni. Luar biasa. Meskipun kau berkuasa tapi kau kuat, tapi jangan kau kalahkan, jangan kau hebat kau membunuh, tidak. Karakter orang seperti itu. Itu saya dengar begitu. Tapi ojo lamis. Ya, jadi karena itu maka saya bilang urusannya adalah urusan yang terkait dengan kan kita tahu semua nih, hari ini adalah masa di mana orang dalam situasi pandemi. Pandemi itu, COVID, saya merasakan yang paling terpenting orang kena COVID itu adalah bagaimana dia bersemangat dan jangan terlalu banyak pikiran. Siapa sih orang yang melihat mural itu, kemudian dia tidak terganggu? Pasti terganggu. Karena itu tidak usah bicarakan tentang Pak Jokowi. Mengapa, Bang? Tidak usah, karena itulah orang mesti, makanya itu kenapa polisi, saya kan berbilang itu, di mana-mana saya bilang. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, salah satu tugas terpenting dari kepolisian negara itu adalah menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Di mana situasi kondisinya harus bagus. Supaya apa? Supaya pembangunan nasional itu berjalan. Coba lihat itu Undang-Undang Nomor 2. Karena itu ketika mereka tanya kepada saya, kenapa polisi melakukan itu? Saya bilang iya, polisi punya kewenangan. Polisi lembaga adalah institusi negara. Dia mesti bertanggung jawab terhadap situasi dan keamanan Republik ini. Kalau ada orang keberatan, kemudian ada orang ini dan melihat bagaimana. Kalau sekarang polisi mengejar siapa yang menggambar dan menulis. Kalau Anda menyebutkan gambar yang di sebelah, kenapa tidak dihapus? Apakah ada emosi gambar itu dipakai? Not found itu kan bicara tentang negeri mitos. Bicara tentang fiksi. Republik ini bukan republik mitos, Andro. Republik ini bukan republik fiksi, bukan. Republik Indonesia. Bagaimana mungkin sih ada sebuah catatan di data-data internet itu kemudian dicari Jokowi, tidak ditemukan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Di mana logikanya? Artinya pemerintah terganggu dengan mural itu? Saya sudah bilang dari awal Maria. Dari awal Maria bahwa tidak ada urusan dengan pemerintah. Kalian punya logika enggak? Urusannya ada di kecamatan, ada di dusun, kok atas perintah istana? Itu yang bikin saya punya kecenderungan keilmuan saya jadi tidak berfungsi. Tapi kan bukan wajah Presiden Joko Widodo, Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Siapa yang bilang bahwa dia lihat mural itu, dia bilang bukan Jokowi? Mas Roy Suryo jelas Nggak tadi. ada cerita. Orang boleh bicara tentang teori ilmu, tetapi yang ada itu adalah mengganggu perasaan dan emosi. Itulah yang disebut dengan post-truth. Yang diganggu adalah emosi dan perasaan. Yang terganggu siapa? Ya bagaimana tidak, masyarakat bisa seperti itu. Dan kemarin kan kita lihat bagaimana mereka datang ke polisi. Semua dia orang datang, 3 kelompok datang untuk mengajukan itu kepada polisi. Apa orang tidak terganggu? Apa masyarakat terganggu kemudian karena dia kemudian terganggu karena presidennya kemudian harus mengatakan bahwa oh ini ada yang dukung, ada yang bayar. Sementara kita lihat muralnya begitu panjang dan besar dengan berbagai macam. Tahan di situ dulu, cat Bang begitu. Faidido ingin menanggapi, silakan. Itu dong logikanya. Terima kasih, selamat malam. Sambil menanggapi tadi, saya masih mengingat ini kemerdekaan ke-76. Ya. Tujuan negara kita melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saya ulangi, seluruh rakyat. Bukan rakyatnya pendukung kekuasaan saja, seluruh rakyat. Dan saya mengingatkan apa kata Pak Habibie, penjara hanya untuk kriminal, bukan untuk yang berbeda pendapat. Itu saya pikir yang kita harus pegang. Jadi seluruh rakyat, melindungi seluruh rakyat, bukan hanya kepada pendukung,
dan penjara hanya untuk kriminal, bukan kepada berbeda pendapat. Ini saya pikir yang harus kita pegang. Saya mengikuti tadi mural ini, tadi Bung Ade Armando, Pak Ngabalin saya ikuti. Pak Presiden menyatakan dikritik apapun nggak ada masalah, dan pemerintah juga tidak ada masalah. Artinya apabila ada aparat pemerintah yang melakukan tindakan berbeda dengan keinginan Presiden, berarti anak buahnya yang salah dong. Logika sederhana. Oke Pak ya. Karena pemerintah nggak ada masalah, ngapain lu menghapus-hapus itu? Gua kan nggak ada masalah. Nah jadi saya menunggu, siapa tahu suatu saat Bung Ngabalin, Pak Darmandu, Pak Presiden, tegurlah Kapolri, jangan terlalu jauh bertindak, karena kita tidak ada masalah. Itu saya pikir membuat kita damai, bersatu semua. Jadi, tapi membiarkan terus-menerus tindakan aparat yang tidak sejalan dengan arahan Presiden itu sama dengan merestui. Atau ada dua perintah, ada perintah terbuka, ada perintah tertutup. Ya, ada perintah terbuka, ada tertutup. Karena saya berkali-kali mendengarkan Presiden, terima kasih kepada pengkritik saya, tapi berkali-kali saya juga melihat perlakuan yang mengkritik oleh aparat berbeda dengan arahan Presiden. Bagi orang yang berpikir rasional, kemungkinan besar aparatnya bandel atau ada dua arahan. Ya kan? Itu kan logika sederhana. Karena tidak ada juga yang ditegur. Tidak ada yang ditegur juga. Nah, atau aparatnya juga melihat kalau ini menjilatnya lidahnya agak panjang, maka pangkatnya lebih cepat naik. Bisa juga ya terjadi begitu. Saya tidak menuduh, jangan sampai Anda menyatakan lagi menuduh. Siapa tahu ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ini kita harus hindari semua. Jadi saya berharap Bung Ade Armando, Pak Ngabalin mengingatkan bahwa seluruh orang yang dibawa Presiden itu sesuai dengan arahan Presiden. Kira-kira itu yang nah tadi saya ingin menyatakan yang menarik ya, kalau kita ikuti, kita pakai akal sehat semua aja deh. Jangan menyatakan siapa yang salah, siapa yang tidak. Kan waktu pertama dikatakan, ditanya aparat, kalau saya nggak salah tangkap menyatakan dia ini adalah karena Presiden adalah lambang negara. Setelah dijelaskan ahlinya menyatakan lagi dia adalah Panglima TNI dan Panglima Polisi, Panglima tertinggi. Nah ini kan nggak ada kaitan sama sekali. Nah tadi Bung Ade Armando menyatakan tidak ada izin. Oke, tidak ada izin. Kalau tidak ada izin maka seluruh mural itu harus dihapus bersamaan. Jadi mungkin juga harus dididik aparat ini. Janganlah hanya foto yang mirip Jokowi dihapus. Nanti kalian dimarah-marahin lagi. Jadi nah agak susah sekali menjelaskan bahwa tidak ada keinginan aparat mendapat nama baik, tanda kutip, dari tindakan mereka. Itu agak susah menjelaskannya karena dia tidak menghapus yang lain kalau alasannya izin, ya kan Mbak? Nah, tapi kalau alasannya pasti, kenapa tidak dihapus? Karena ini mirip Presiden, walaupun dikatakan tidak mirip. Jadi saya ingin menyatakan bahwa tadi kalau kita menggunakan ketertiban, mengganggu ketertiban itu menjadi sangat subjektif. Karena siapa tahu ada juga yang suka happy dengan adanya mural-mural itu, gitu. Jadi menaikkan imun mereka, asik nih ada mural-mural gitu. Jadi jangan kita menyatakan ketertiban itu adalah keinginan penguasa. Ketertiban adalah rasa hati kenyamanan seluruh masyarakat. Nah, itu kita tidak bisa menyatakan itu. Jadi, saya 32 tahun di dalam, saya biasa saja sih kalau mendengarkan itu. Karena saya malah Bung Ngabalin dulu tuh saya menggaji khusus orang mengkritik saya tiap 2 jam hari Jumat. Dan saya menggaji. Kalau itu kan tadi kan bagaimana kemudian kebebasan berpendapat yang disalurkan melalui media mural di dinding. Tapi bagaimana menurut seorang Said Didu kebebasan berpendapat di media sosial? Kalau itu sih saya pikir tiap detik saya dimaki-maki kayak apa. Itu karena bahkan dari mural pun di media sosial juga ramai juga Bang. Jauh lebih ramai. Tapi saya sekarang ya cuekin aja mereka. Jadi ya karena saya udah saya tiap detik ini pasti masih masuk nih. Pasti tadi saya nggak pakai masker pasti langsung pakai tangan kiri aja karena saya kidal di mana ini Mbak ternyata pakai tangan kiri. Ini semua sudah. Nah jadi saya berharap bapak-bapak di dalam, saya sangat berharap
mari kita menggunakan kata-kata yang santun dalam segala hal. Apalagi dalam kekuasaan. Karena sekali dalam kekuasaan itu kata-katanya tidak santun, maka rakyat santunnya 100 kali lebih tidak santun. Yakin saya itu. Jadi itu saya pikir yang perlu kita inikan kebersamaan kita untuk nih. Bahwa ada kritik, bagi saya itu biasa-biasa saja, cuek-cuekin aja. Mas Adi cuekin aja Mas kalau ada kritik Mas di media sosial, jangan terlalu reaktif juga kalau ya. Maksud saya begini, Pak, ya. kalau saya begini, saya biasa, Bung Abalin ini teman saya saling mengkritik. Tapi kan biasa saja karena orang begini. Lawan berdebat adalah teman berpikir. Orang yang membunuh lawan berdebatnya sama dengan membunuh temannya dia berpikir. Dan orang yang membunuh temannya dia berpikir adalah membunuh dirinya sendiri. Itu harus kita pegang. Luar biasa. Jadi kalau berbicara mengenai media sosial, kita juga perlu dengar juga respon Mas Adi. dari Ade Armando. Pernah baperan nggak nih ketika dikritik kemudian diserang secara personal? Sesaat lagi, bahkan Mas Adi juga disudutkan ya, dibilang buzzer lagi, Mas Adi Armando. Ini perlu dijawab Mas Adi Armando tapi ya. nanti, usai jeda saat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.